Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Mahdani dengan NIM K7123044. Di sini saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 6 pada mata pelajaran IPAS untuk memenuhi tugas rekognisi mata kuliah pembelajaran IPS di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini pembelajaran IPAS bersama Ibu Aulia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Ayo, siapa yang bertugas memimpin doa hari ini? Satria. Ayo silakan Satria. Doa mulai. Doa usai. Beri salam kepada guru. Sekarang ibu mau kalian lihat bangku kanan kirinya. Dilihat apakah ada temannya yang bisa masuk. Ada siapa? Laras. Kenapa Laras? Sakit. Baik, ayo kita doakan Laras semoga segera sembuh dan besok bisa belajar lagi bersama-sama dengan kita di kelas. Nah, besok nanti Laras diberitahu ya pelajarannya hari ini apa biar nanti tidak ketinggalan. Nah, ayo kita lihat di layar ini. Ini gambar apa? Candi Borobudur. Siapa yang pernah ke Candi Borobudur? Tahu. Ada yang pernah? Ayo siapa lagi? Diva sudah pernah. Oke. Jadi ini adalah gambar dari Candi Borobudur. Nah, kenapa sih di Indonesia ini banyak sekali candi? Kira-kira dari mana candi-candi itu? Peninggalan siapa? Peninggalan kerajaan, peninggalannya nenek moyang kita. Nah, jadi nenek moyang kita itu meninggalkan berupa tempat-tempat sejarah maupun kerajinan ataupun pakaian dan juga makanan. Nah, itu diwariskan kepada kita. Nah, jadi kita akan mempelajari hari ini tentang warisan budaya Indonesia yang mendunia. Nah, nanti diharapkan peserta didik itu kalian dapat membedakan budaya, benda dan juga tak benda itu apa aja. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, selanjutnya juga nanti diharapkan kalian dapat menganalisis warisan budaya apa aja yang ada di Indonesia itu dengan tepat, gitu ya. Materi ini ibu akan membagikan tes yang akan kalian kerjakan. Nanti bisa dijawab sudah atau belum. Kalau sudah tahu kalian cetak bagian sudah. Kalau belum juga ya. Oke, ibu akan bagikan. Ibu kasih waktu 5 menit. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Jawabannya hanya sudah atau belum? Itu adalah salah satu organisasi di bawah naungan PBB yang bergerak di bidang pelestarian budaya. Nah, dari UNESCO sendiri ini sudah mengakui budaya Indonesia, puluhan budaya Indonesia sebagai warisan dunia. Salah satunya adalah apa ini? Tarian. Ada tempat bersejarah, pakaian dan juga lain sebagainya. Masih ada banyak lagi budaya-budaya Indonesia yang dikenal dunia. Nah, tugas kita itu adalah melestarikan budaya tersebut. Nah, kita sendiri di SD Mangkuban Petani setiap hari Rabunya itu ada pembiasaan menari. Nah, itu salah satu upaya untuk melestarikan budaya di Indonesia gitu. Nah, jadi kalau kalian ada kebiasaan nari, itu harusnya kalian senang karena kalian itu kan melestarikan budaya Indonesia gitu ya.
dari ayah ibu kalian nantinya akan dikasihkan ke kalian. Nah, rumah itu termasuk apa? Warisan, sama halnya dengan budaya itu tuh diwariskan oleh nenek moyang kita kepada kita, generasi kita sekarang ini, dan nantinya kalian ini harus menjaganya dengan baik agar bisa diwariskan ke anak cucu kita juga gitu. Nah, ini ada jenis dari warisan budaya. Warisan budaya itu jenisnya ada dua, apa saja? Budaya tak benda, betul sekali. Nah, sebelumnya itu mau tanya, apa bedanya warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda? Kalau benda bisa dipegang, kalau budaya tak benda tidak bisa dipegang. Apakah iya? Kita cari tahu dulu. Nah, jika dan juga disentuh dengan tangan. Contohnya seperti candi Borobudur, candi Prambanan, dan lain-lain. Itu termasuk sebagai budaya benda. Nah, ini budaya tak benda. Budaya tak benda itu berupa keterampilan atau keahlian dalam membuat sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyang. Seperti ini apa yang gambar apa ini? Buka ini keris bisa dipegang, bisa dilihat, maka termasuk di budaya benda. Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, karena keris ini nggak sembarangan orang bisa membuatnya. Keris ini hanya dibuat oleh orang-orang yang sudah punya ilmunya. Yang namanya itu empu. Empu itu biasanya orang yang bisa membuat keris ini. Jadi keris itu dibuat lama sekali, sekitar 6 bulan. Keris itu tidak sehari 2 hari jadi 6 bulan lamanya untuk membuat keris. Jadi kalau batik yang ibu pakai ini namanya batik cap ya, jadi nggak terlalu lama buatnya. Kalau misalnya batik apa namanya, batik tulis, itu tuh membuatnya lama sekitar 6 bulan juga, jadi berbulan-bulan membuatnya, sehingga harganya itu juga mahal gitu. Jadi budaya tak benda itu yang diakui itu adalah keahlian dalam membuatnya, bukan bendanya ini gitu, paham? Lanjut, melakukan keahlian untuk membuat atau memainkannya seperti tadi keris, batik gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa membuatnya. Nah, kalian bisa nggak buat keris? Bisa mana? Jadi itu yang diakui adalah keahlian dalam membuat keris gitu. Nah, ini kita lihat contoh-contoh budaya benda dan juga budaya tak benda. Budaya benda dulu ya. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama ada apa ini? Candi Borobudur, Museum Manusia Purbasakti. Ada Sitam ini dari Subak, ada Candi Prambanan dan juga Taman Nasional Oropedo. Nah, kita lihat satu-satu dari Candi Borobudur terlebih dahulu. Nah, ini siapa yang dulu kira kalau Candi Borobudur itu ada di Jogja, yo? Oh, pada kira ada di Jogja, padahal itu bukan. Candi Borobudur itu terletak di Jawa Tengah. Jadi di Magelang, betul sekali. Di Magelang, Jawa Tengah. Jadi di Jogja ya. 91. Adalah itu. Belum ya. Nah, terus Candi Borobudur itu masuk Candi Hindu atau Candi Buddha? Candi Buddha, belum mana Candi Buddha terbesar di dunia. Dibangun pada abad 8 Masehi. Jadi sudah sangat lama sekali sebelum kita lahir, dan sampai sekarang masih berdiri kokoh, masih menjadi tempat wisata. Padahal orang-orang zaman dahulu nggak punya alat-alat modern, tapi bisa membuat candi. Biar bisa menjawab pertanyaannya. Nah, siapa yang pernah ke Sanila? Sudah pernah. Di mana Sanila itu? Di apa? Ini kalau kalian pengen tahu asal usul manusia, kalian datang ke Sanila, biar bisa mengetahui kita ini sebenarnya kayak gimana.
Nah, jadi sistem irigasi itu apa? Sistem irigasi itu adalah sistem pengairan sawah. Jadi sistem itu digunakan oleh para petani di Bali secara tradisional dan berdasarkan atas filosofi pendidikan anak itu adalah filosofi agama Hindu yang artinya itu keseimbangan antara Tuhan, manusia dan juga alam gitu. Nah, dari sistem irigasi ini dikelola oleh petani. Lanjut ada Candi Prambanan. Candi Prambanan itu terletak di perbatasan antara Yogyakarta dan Jawa Tengah, yaitu di mana? Sama dengan Candi Borobudur. Prambanan ini diakui UNESCO tahun 1991 dan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Nah, dibangunnya pada abad ke-9 Masehi dan terdapat 3 candi utama, yaitu apa? Dewa, Brahma, dan Dewa. Itu adalah dewa-dewa di agama Hindu. Nah, selanjutnya ada Taman Nasional Komodo. Itu terletak di NTT, Nusa Tenggara Timur, yang diakui tahun 1982. Di sini itu ada apa? Namanya aja Taman Nasional Komodo. Yang lainnya ada Komodo. Jadi adalah tempat habitatnya Komodo gitu. Tapi tidak hanya Komodo, juga ada keanekaragaman hayati laut dan juga darat seperti rambut dan lain. Nah, sekarang kita masuk ke budaya tak benda. Contohnya ada apa ini? Siapa yang ikut pencaksilat? Masa gajah? Oke, jadi pencaksilat itu adalah seni bela diri di Indonesia yang diakui UNESCO tahun 2019. Berarti berapa tahun yang lalu? 6 tahun yang lalu. Nah, pencaksilat ini itu menggabungkan gerakan fisik, pernapasan dan juga spiritual. Nah, contoh-contoh aliran pencaksilat ada apa ini? PSD. Ada Pagarusan juga dan juga Tapak Suci gitu ya. Nah, lanjut. Angklung itu adalah alat musik dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara digoyangkan, betul sekali. Nah, angklung ini banyak menghasilkan satu nada. Jadi kalau misalnya mau menyanyikan sebuah lagu itu harus bermainnya bersama-sama atau secara orkestra gitu. Jadi nggak bisa satu angklung aja. Lanjut. Tari saman. Dari mana tari saman ini? Aceh. Tari
ada Hari Nasional Batik itu tanggal 2 Oktober setiap tahunnya. Kita kan sudah belajar banyak ya contoh-contoh budaya benda dan juga tak benda. Nah pertanyaannya, gimana caranya biar kita bisa melestarikan budaya-budaya tersebut? Gimana ya Ocha? Gimana? Ayo caranya melestarikan, belajar. Ayo kita lihat apa aja cara upaya untuk melestarikan budaya. Mempelajari budaya Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita itu harus mempelajari budaya kita. Karena budaya itu termasuk dalam identitas negara. Jadi di setiap negara itu punya identitasnya masing-masing. Oh, Indonesia itu punya batik. Oh, apa namanya? Di Malaysia itu punya apa? Di Singapura punya apa? Itu pasti punya identitasnya masing-masing. Jadinya kita itu harus mempelajari budaya kita sendiri. Nah, yang kedua itu memperkenalkan budaya pada orang. Oke, jadi tadi kita sudah mempelajari macam-macam budaya, warisan budaya dan juga cara untuk melestarikannya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Belum ada? Ayo belum ada. Ayo kita SDK dulu biar gak ngantuk ya, kayaknya pada ngantuk. Kita main tebak gambar. Ayo ini boleh ditebak. Batik. Ayo batik, ayo kita cek jawabannya apakah benar. Kalian ke dalam 4 kelompok dan kita akan bermain game secara bersama-sama. Nah nanti ibu ada ini. Ibu akan bermain game ludo. Nah ini kita akan bermain secara bersama-sama. Namanya ibu mau apa? Nanti kalian berhenti di gambar kartu ini. Kalian harus mengambil satu kartu. Nah di kartu ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah kalau misalnya tidak bisa menjawab, kalian harus mundur 1 langkah gitu, paham ya? Ya, ayo paham. Ayo kita berhitung dulu dari 1 sampai 4 ya. Dapatkan dagu berjumlah 60 untuk keluar dari dimulai dari kelompok biru dulu ya. Ragunan
Langsung. Langsung. Cak. Siji. Malah dirasa. Serangan hebat sih. Mbak ini lu tuh. Apa yang disimpan di Museum Sangiran? Itu fosil manusia purba yang usianya 1,5 juta. Dalam itu. Ya. Junare wis jelaskan perbedaan budaya benda dan tak benda. Kak berjaya. Kau nak tendang-tendangan lagi? Oh, tendang-tendangan. Lah, ditendang-tendang. Nendang dulu. Oh, Taman Nasional Komodo terletak di Provinsi Nusa Tenggara. Tarian dan makanan. Budaya dan benda. adalah kelompok merah. Tepuk tangan. Sama-sama. Sudah belajar tentang warisan budaya. Nah, untuk itu kita akan mengerjakan kuis. Nanti bisa ditulis di buku, di lembar kertas yang ibu bagikan ya. Nanti bisa ditulis true or false-nya aja. Waktu satu soal hanya 1 menit. Perhatikan baik-baik. Ayo. Ayo ditulis true, benar atau salah. True itu benar, false itu salah. Ditulis benar atau salahnya aja ya. Waktu satu soalnya 1 menit aja. Ayo, aku ngasih tau aku sih tadi dengar buat diri baru yang dimainkan dengan cara digodakan. Ayo dijawab, jangan ngasih tahu temennya. Dijawab secara individu, bukan ini bukan tugas kelompok ya. Oke, lanjut soal yang kedua. Candi Borobudur terletak di Provinsi Jawa Tengah. Bisa dijawab di bukunya masing-masing. Nanti dikumpulkan langsung.